Bab 1192, Bangun. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan dengan panik mengaktifkan seni generasi naga Tyrant dan memulihkan luka di dalam tubuhnya dengan gila. Pil naga penciptaan naga itu seperti Tidewater, menjelajahi organ-organ internal Ye Yuan dan meridian di seluruh gelombang tubuhnya demi gelombang. Organ internal Ye Yuan bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Namun, karena kekuatan obat terlalu menakutkan, dampak pil naga penciptaan naga pada tubuh kedagingannya jauh lebih ganas daripada yang dibuat ulang. Noda merah kehitaman merembes ke otot Ye Yuan. Pada saat yang sama, sandal Secret Flame pembersih masih marah dengan jeroan Ye Yuan. Ye Yuan merasa dia seperti balon pada saat ini. Seolah dia bisa meledak kapan saja. Seni generasi naga Tyrant adalah metode kultivasi yang sangat kuat. Ye Yuan telah lama mengolahnya ke tingkat puncak tier 9. Tapi seni generasi naga Tyrant dipuji sebagai abadi dan abadi, yang mengacu pada metode budidaya Divine Dao. Tapi apa yang Long Teng tahu hanyalah babak pertama. Di bawah kehancuran yang hebat, tubuh Ye Yuan saat ini mendekati kehancuran. Saat ini, pil naga penciptaan harimau seperti air banjir yang menerobos tepi sungai, sementara seni generasi naga tiruan menghalangi lubang. Namun, sepertinya pil naga penciptaan naga sedikit lebih ganas pada akhirnya. Kesenjangan itu terus membesar, semakin besar. Alasan mengapa Ye Yuan ingin secara paksa meningkatkan wilayah tubuh dagingnya adalah untuk memperkuat organ dalam, dan memiliki jeroan mampu menahan api suci sandal cleansing. Pada saat ini, Fury tidak berani meningkatkan kekuatan api suci sandal pembersihan sama sekali. Jika tidak, organ internal Ye Yuan akan langsung dibakar bersih. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan cleansing sandal Secret Flame, menggunakannya untuk menahan pertumbuhan iblis-iblis bunga. Adapun apakah Ye Yuan bisa melakukan terobosan atau tidak, itu hanya bisa sepenuhnya bergantung pada kekayaannya. Tetapi situasi saat ini jelas tidak terlalu optimis. Fury menatap Ye Yuan dengan tatapan khawatir tetapi tidak berdaya untuk membantu. Tempering pada tubuh adalah proses yang sangat menyakitkan. Itu sepenuhnya bergantung pada tekad seseorang untuk mengendalikan. Berpisah, daging di tubuh Ye Yuan retak sedikit demi sedikit. Darah segar disemprotkan kemana-mana seperti air mancur. Ketika Fury melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sobek dengan kecemasan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Bertahanlah, kakak." Namun, kesadaran Ye Yuan menjadi semakin lemah. Seluruh orang itu dalam keadaan benar-benar kacau. Tidak hanya dia memiliki benih iblis yang ditanam oleh Yue Ji, tetapi bahkan ada juga pil naga penciptaan naga yang menghancurkan jeroan dan tubuhnya. Terlepas dari ini, ada juga api suci sandal pembersih api Fury yang berusaha untuk menghaluskan iblis-iblis bunga. Bahkan jika Ye Yuan memiliki kehendak besi, dia tidak bisa menahan kehancuran seperti itu juga. Kesadaran Ye Yuan secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan tak terbatas. Kamu Yuan, kamu Yuan. Dalam kebingungan dan transnya, Ye Yuan tampaknya telah mendengar seseorang memanggil namanya di kedalaman kegelapan ini. Siapa yang memanggilku? Mungkinkah itu? Saya sudah mati. Ye Yuan berkata dengan bingung. Ye Yuan, suara itu terdengar sekali lagi. Alis Ye Yuan berkerut sedikit, dan dia berkata, "Siapa kamu?" Mengaum. Raungan naga yang mengejutkan surga menembus kegelapan, mentransmisikan ke telinga Ye Yuan. Siluet muncul di kegelapan. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sosok itu sebenarnya persis sama dengan dia. Tidak? Tunggu, kepala orang ini sebenarnya punya dua tanduk satu. Ini aku. Kamu siapa? Aku? Kamu. Kamu adalah aku. Apa artinya? Aku sudah terlelap selama lebih dari 500 tahun di kedalaman kesadaranmu. Hari ini, saya akhirnya terbangun. Petik 2. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia berkata, kamu Atavism Dragon Soul. Haha, kaulah yang adalah Atavisme Dragon Soul. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Petik 2. Ye Yuan tidak bersukacita sedikit pun dan malah mengerutkan kening dan berkata, saya jelas dari ras manusia, mengapa saya memiliki Atavism Dragon Soul? Heh, kamu hanya memiliki keturunan setengah ras manusia. Setengah lainnya secara alami adalah ras naga. Petik 2. Aku hanya memiliki keturunan setengah ras manusia. Mungkinkah kau mengatakan bahwa ibuku berasal dari klan naga? Petik 2. Pada saat ini, badai Titanik melonjak di hati Ye Yuan. Sejak lahir, Ye Yuan belum pernah mendengar ayahnya menyebutkan tentang keberadaan ibunya. Seolah-olah dia adalah anak yatim.
Ye Yuan pernah bertanya kepada Ji Zhengyang sebelumnya tentang hal-hal yang menyangkut ibunya juga, tetapi Ji Zhengyang tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang ini. Dia hanya memberitahu Ye Yuan bahwa ibunya sudah mati. Akibatnya, Ye Yuan juga tidak banyak berpikir. Hanya mencapai kehidupan ini Ye merasakan cinta keibuan dari Ren Hongling. Sekarang, dia benar-benar memiliki ibu yang tidak bisa dijelaskan keluar. Selanjutnya, ibu ini bahkan berasal dari ras naga. Semua ini tampaknya merupakan kisah fantasi. Tetapi jika tidak demikian, bagaimana dia bisa mencapainya dengan kemahiran tinggi ketika dia mengembangkan teknik bela diri ras naga? Bahkan gelombang naga pangkat surgawi, Ye Yuan mempelajarinya dalam jumlah waktu yang tak terbayangkan juga. Bakat seperti itu sudah tidak cukup untuk menggunakan monster untuk menggambarkannya. Tentu saja, bagaimana mungkin manusia memiliki jiwa naga atavisme? Ye Yuan yang lain memberikan jawaban seperti itu. Lalu, siapa sebenarnya ibuku? Ketika dia bertanya ini, emosi Ye Yuan sebenarnya agak bingung. Setelah semua, terhadap ibu misterius yang tak tertandingi ini, Ye Yuan masih menyimpan beberapa kekaguman, serta keluhan. Maaf, saya juga tidak tahu. Saya hanya setengah lainnya. Dalam hal ini, yang saya tahu tidak lebih dari Anda. Permintaan ini membutuhkan Anda untuk mengungkapnya sendiri. Petik 2. Jawaban pihak lain sangat mengecewakan Ye Yuan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu. Lalu, apa gunanya kamu muncul juga? Petik 2. Untuk memberi Anda bab generasi seni Tyrant Naga Surgawi. Kata Ye Yuan lainnya dengan dingin. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, tetapi dia masih berkata dengan kecewa, tidak ada gunanya, aku sudah tidak punya waktu untuk pergi memahami prasasti surgawi. Ye Yuan yang lain berkata, tidak perlu dipahami. Selama aku menyatu menjadi satu denganmu, secara alami kau akan mengetahuinya. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa membantu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kamu tidak bercanda, kan? Bagaimana prasasti surgawi mungkin tidak perlu dipahami? Petik 2. Ye Yuan yang lain tersenyum dan berkata, atavisme Dragon Soul adalah yang terkuat di antara semua fisik ras iblis, bukan salah satunya. Karena bentuk tubuh seperti ini memiliki semua ingatan leluhur pertama ras naga. Secara teori, seseorang mampu sepenuhnya mencapai ketinggian leluhur pertama ras naga. Selama seseorang mampu membangkitkan ingatan warisan, keturunan ras naga ini akan dapat secara langsung mempelajari keterampilan budidaya dan teknik bela diri ini. Tentu saja, bagian tersulit tentang atavisme Dragon Soul juga terbangun. Petik 2. Ye Yuan sangat khawatir ketika dia mendengar. Tidak heran roh harimau putih sangat cemburu saat itu. Ternyata fisik ini benar-benar aneh sedemikian rupa. Prasasti surgawi yang mendalam dan sulit untuk memahami hal-hal ini, orang akan segera mempelajarinya. Itu juga untuk mengatakan bahwa selama seseorang benar-benar membangkitkan atavisme Dragon Soul, mereka akan dapat menjadi leluhur pendiri ras naga kedua. Seperti apa keberadaan leluhur pendiri ras naga itu, Ye Yuan tidak jelas sama sekali. Tapi Ye Yuan merasa bahwa itu sangat mungkin keberadaan dewa realita asal. Lalu, bagaimana saya membangkitkan atavisme Dragon Soul? Tanya Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Yang lain Ye Yuan tersenyum dan berkata, awalnya, pertama kali kamu bangun harus menjadi saat kamu menguatkan dao kamu dan menjadi dewa. Tapi dengan kemauanmu yang kuat ditambah keuletan dan keenggananmu untuk melakukan sesuatu, semua ini membuatmu berhasil membangunkan sebagian kecil atavisme Dragon Soul. Petik 2. Bab 1193, tidak menunggu semalam untuk membalas dendam. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Ye Yuan, pada saat ini, seperti saringan, menyemprotkan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, terlihat sangat buas dan menakutkan. Jika bukan karena seni generasi naga Tyrant, dia pasti sudah mati. Dewa tahu berapa kali. Kulit Firi berkedip-kedip tanpa henti, air mata sudah mengalir di matanya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa Ye Yuan sudah mencapai ambang kematian dan kemungkinan tidak bisa bertahan lebih lama. Ye yang mulia, tidak ada yang harus terjadi pada Anda. Kamu, cepat bangun. Petik 2. Meng Guang tidak berdaya untuk melakukan apapun di samping dan penuh dengan kekhawatiran. Dia merasa bahwa Ye Yuan adalah sosok hebat yang luar biasa. Baru saja, jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama meninggalkannya. Tapi Ye Yuan tidak lupa membawanya pergi sebelum dia pergi. Bagi Ye Yuan, dia hanya karakter minor yang tidak signifikan. Tapi Ye Yuan membawanya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, dia benar-benar menjadi beban bagi Ye Yuan. Karenanya,
Agitasi di hati Meng Guang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sekarang, seluruh orang Ye Yuan terlihat sangat sedih. Dia jelas sudah mencapai ambang kematian. Tapi ketika Firi dan Meng Guang kehilangan semua harapan, sebuah adegan ajaib terjadi. Luka-luka terbuka yang retak di tubuh Ye Yuan sebenarnya perlahan sembuh. Ye Yuan, yang semula sudah bernafas sekarat, kekuatan hidupnya berkembang sekali lagi juga. Meskipun proses ini agak lambat, tetapi dia memang pulih. Kekuatan obat pil naga penciptaan naga masih sombong, tapi kecepatan pemulihan tubuh Ye Yuan sudah melampaui kecepatan kehancurannya. Di bawah perlindungan yang kuat dari seni generasi naga Tyrant, tubuh Ye Yuan dengan hiruk-pikuk menyerap kekuatan obat pil naga penciptaan naga. Tubuh kedagingannya juga menerobos dengan cepat. Ye Yuan membangkitkan atavisme Dragon Soul suatu kali, ia segera memahami bab Divine Dao dari generasi naga Tyrant. Seperti yang dia katakan, dia tidak perlu memahami sama sekali dan segera memahaminya. Sangat memalukan bahwa kebangkitannya kali ini hanya memiliki tingkat pertama art generasi naga Tyrant. Babak Dao-Dao generasi seni-seni juga dibagi menjadi 9 tingkat. Untuk Ye Yuan ingin mengolah metode budidaya di belakang, dia masih membutuhkan kebangkitan kebetulan lainnya. Selain itu, untuk benar-benar melepaskan kekuatan seni generasi naga Tyrant, seseorang membutuhkan tingkat tubuh fisik yang sesuai untuk mencocokkannya. Dengan tubuh fisik Ye Yuan saat ini, bahkan jika dia memahami tingkat pertama seni generasi naga Tyrant, itu juga benar-benar berbeda dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Dewa Realem yang melemparkannya. Tanpa melalui ki mistis membanjiri tubuh dan mencapai alam dewa, yang disebut alam penyelesaian agung hanyalah lelucon. Kekuatan realiti dewa bukan apa yang Dao Realem bisa duga. Tentu saja, meski begitu, dengan augmentasi hukum Dao-Dao, kecepatan Ye Yuan untuk memulihkan tubuh kedagingan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kebangkitan pertama atavisme Dragon Soul biasanya ketika menerobos ke dewa-dewa. Kebangkitan Ye Yuan kali ini masih karena dipicu oleh seni generasi naga Tyrant pada akhirnya. Karenanya, warisan yang dia pegang sangat sedikit. Tetapi kebangkitan kali ini juga tidak sia-sia. Terlepas dari seni generasi naga Tyrant, ia bahkan memahami teknik bela diri ras naga lain. Di bawah kekuatan obat sombong pil naga penciptaan naga, Ye Yuan menerobos ke puncak tier 9 dengan sangat cepat. Tapi itu belum berakhir. Kekuatan obat dari peringkat wawasan misterius pil naga penciptaan naga terlalu tirani. Tubuh kedagingan Ye Yuan bergegas menuju dunia penyelesaian Grand Tier 9. Mengikuti peningkatan ranah, ditambah kemampuan pemulihan art generasi naga Tyrant, kekuatan obat seni generasi naga-naga tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada Ye Yuan. Penampilannya sudah pulih ke penampilan aslinya. Ketika Firi melihat situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Gandakan, api. Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Iya, kakak," kata Firi dengan ekspresi bersemangat. Menarik melewati rintangan yang paling sulit, tidak ada lagi rintangan di belakang. 2 hari kemudian, tubuh kedagingan Ye Yuan akhirnya berhasil mencapai tier 9 Grand Finish. Pada titik ini, Essence and Spirit Ye Yuan, 2 jalur, keduanya mencapai bidang penyelesaian yang sempurna, hanya kehilangan bidang energi esensi. Selama ranah energi esensi mencapai puncak Raja Surgawi, ia akan mencapai kualifikasi untuk menyerang alam dewa. Adapun bidang Void Mystic, Ye Yuan tidak perlu melewati itu sama sekali. Selain itu, pemahaman konsepnya sudah lama melemparkan pusat kekuatan Void Mystic Realm di belakang Dewa Tahu berapa kali. Berapi-api, gunakan kekuatan penuhmu, perbaiki. Perintah Ye Yuan sekali lagi. Firi menghela nafas dalam-dalam, langsung mendesak cleansing sandal Secret Flame hingga batasnya, dan mulai memurnikan bunga iblis Ibunda Suci. Kulit Ye Yuan langsung memerah. Penderitaan dari pengorbanan itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya berkeringat deras. Firi sudah memahami hukum Divine Dao saat ini. Kekuatan sandal suci api pembersihan, bahkan jika Ye Yuan mencapai ranah agung, sulit untuk menolaknya juga. Ye Yuan memutar seni generasi naga Tyrant dan dengan gila memulihkan cedera internal. Meskipun bunga iblis-iblis yang suci itu mengesankan, menghadapi penyempurnaan kekuatan penuh sandal Secret Flame, mereka akhirnya dimurnikan sedikit demi sedikit juga. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah bunga iblis-iblis yang tumbuh, tetapi akar-akar yang sudah menembus ke dalam organ internal. Untuk Ye Yuan, sekarang memotong daging untuk mengobati luka. Dia membimbing sandal Secret Flame pembersihan, terus-menerus membakar organ-organ internalnya, sepenuhnya memberantas akar-akar yang membandel. Rasa sakit ini sudah cukup untuk membuat seniman bela diri rata-rata menjadi gila dan bunuh diri. Melihat bahwa Ye Yuan baik-baik saja,
Meng Guang akhirnya menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, hatinya tidak bisa menahan perasaan simpati lagi. Dia melihat melalui beberapa firasat dan tahu bahwa Ye Yuan menggunakan metode semacam ini untuk menghilangkan bunga iblis Ibunda Suci. Dari dahi Ye Yuan yang penuh keringat, dia bisa menebak betapa mengerikan rasa sakit yang diderita Ye Yuan saat ini. Tapi Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak mengerutkan alisnya. Ketekunan ini, kemauan ini, mereka membuat wajah Meng Guang sangat tersentuh. Dia tidak bisa menahan diam-diam menghela nafas, berpikir dalam hati bahwa memang bukan kebetulan bahwa Ye Yuan bisa memiliki prestasi hari ini. Orang-orang hanya melihatnya bangkit dengan kecepatan seperti komet, tetapi tidak tahu berapa banyak upaya yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa di belakangnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Akhirnya, Ye Yuan meludahkan napas keruh yang panjang. Seluruh tubuh Meng Guang bergetar, dan dia menghela nafas dengan kekaguman saat berkata, "Yang mulia benar-benar dewa." Beberapa hari pengalaman ini, jika yang lain, mereka mungkin sudah mati tidak kurang dari 10 kali. Tapi Ye Yuan mengandalkan kemauannya dan dengan paksa menariknya. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain mengagumi. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak bisa menahan, aku harus mati." Bagaimana memilih antara hidup dan mati itu sangat sederhana, bukan? Petik 2. Meng Guang tersenyum pahit dan berkata, "Berbicara tentang itu mudah, tetapi dengan situasi yang mulia saat itu, mungkin 10 dari 10 orang akan memilih kematian, kan? Bagaimanapun, nasib yang lebih buruk daripada kematian tampaknya lebih menakutkan daripada kematian." Ye Yuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Firi bertanya dengan cemas, "Kakak, bagaimana?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Huhu, tidak pernah lebih baik dari sekarang." Mata Firi berbinar, melihat bahwa kata-kata Ye Yuan sepertinya menyindir sesuatu. "Kakak, kalau begitu kita," Firi bertanya dengan penuh tanya. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Tidak menunggu semalam untuk membalas dendam." Tas iblis tua itu membuat tuan muda ini menderita kerugian yang sangat besar. Tidak memberinya sedikit pelajaran, dia akan benar-benar berpikir bahwa tuan muda ini mudah diremas. Petik 2. Bab 1194, 9 Tubuh Emas Transformasi. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Bunda Suci, masalah di sini sudah diselesaikan dengan benar. Kita bisa mundur kapan saja, kata Dayu pada Yue Ji sambil membungkuk. Biarkan mereka mundur sekaligus, kata Yue Ji dengan dingin. Dayu memikirkannya dan berkata, "Tuan, Bunda Suci, waktu 3 hari akan berlalu. Apakah itu Ye Yuan punya?" Wajah Yue Ji berubah dingin, dan dia berkata, "Apakah kamu meragukan kemampuan Ibu Suci ini?" Jangan lihat bagaimana Yue Ji menggoda dan bergerak, seringai di wajahnya sepanjang hari. Dia adalah iblis sejati yang benar-benar membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bahkan jika Dayu adalah bawahannya. Bawahan tidak berani. Dayu buru-buru berkata. Yue Ji tiba-tiba mengubah ekspresi dan berkata penuh dengan keyakinan, bahkan surga mutlak sejuta tahun yang lalu, jika dia terkena racun bunga, dia harus patuh menjadi budak iblis saya juga. Mungkinkah anak nakal Dao mendalam masih membalik langit? Lihat, bukankah dia datang? Petik 2. Yue Ji hanya berbicara ketika sosok Ye Yuan muncul di garis pandangnya. "Tehi, adik laki-laki yang taat, cepat datang dan biarkan Penatua menyayangi kamu dengan baik," kata Yue Ji saat dia memberi isyarat kepada Ye Yuan sambil tersenyum. Ye Yuan juga tidak berbicara dan hanya terbang ke sisi Yue Ji. Yue Ji tersenyum dan bahkan berkata kepada Dayu di samping dengan puas, "Melihat itu, Dayu. Ini adalah mandat putra surga. Sekarang, dia adalah budak iblis Ibu Suci ini. Belakangan, ketika kami menemukan kanua orang itu, Ibu Suci ini harus pamer dengan benar." Petik 2. Tapi alis Dayu saling menempel, dan dia berkata, "Tuan Bunda Suci, ada sesuatu yang tidak beres." Yue Ji membeku. Melihat ke arah Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Pada saat ini, Ye Yuan hanya 1000 kaki darinya. Tapi sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya. Tiba-tiba, pedang pembasmi jahat menyerang. Fury Sword Fire Lotus. Niat membunuh dingin yang menusuk terkunci ke Yue Ji dengan tegas. Dua hukum Divine Dao yang perkasa menyerang secara terang-terangan. Jarak 1000 kaki disilangkan dalam sekejap. Reaksi Yue Ji tidak bisa dikatakan tidak cepat. Energi jahat yang mengerikan langsung meledak, membungkus dirinya dalam perlindungan. Ledakan. Pedang ini menghantam awan ki hitam itu dengan kokoh. Undulasi energi yang digerakkan oleh dua hukum Dao surgawi besar menghancurkan awan ki hitam itu dalam-dalam.
Awan ki hitam itu langsung hancur terbang 10.000 kaki jauhnya. Hahaha, Hak Tua, hanya sedikit sarana Anda juga ingin menaklukkan Lord Ye Yuan. Bukankah kalian terlibat dalam pengumpulan intelijen? Apakah kamu tidak tahu bahwa gelar Tuan Ye Yuan adalah surga mengungguli? Meng Guang melihat ke sini dari kejauhan saat dia berkata dengan mengejek dengan tawa yang keras. Ki hitam menghilang, mengungkapkan angka Yue Ji dan Dayu. Ekspresi Yue Ji pucat, jejak darah menutupi sudut mulutnya juga. Tapi situasi Dayu jauh lebih buruk darinya. Tidak ada tempat utuh dari kepala hingga ujung kaki, seluruh tubuhnya secara fisik hancur menjadi lembek. Penyihir tua, bagaimana rasanya pedang ini? Tanya Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Serangan menyelinap barusan berhasil, Ye Yuan segera merasa sangat terbebaskan di dalam hatinya. Sejak bereinkarnasi, Ye Yuan telah mengalami banyak kali hidup dan mati. Tetapi tidak pernah ada satu waktu yang berbahaya seperti beberapa hari yang lalu. Dia bahkan hampir menjadi budak orang lain. Meskipun dia selamat dari krisis, Ye Yuan masih memiliki amarah yang tertahan di hatinya. Satu pedang berhasil, napas Ye Yuan yang keruh ini akhirnya juga terlepas. Ekspresi Yue Ji sangat jelek. Dia masih pamer dengan Dayu sebelumnya, dan sekarang Ye Yuan memberinya tamparan dengan backhand. Kekuatan pedang ini luar biasa mencengangkan. Bahkan jika itu adalah dia yang menjadi sasarannya, dia menderita kerugian tersembunyi yang cukup besar juga. Tentu saja, yang lebih penting adalah wajahnya benar-benar hilang. Mustahil, racun bunga iblis tidak bisa disembuhkan. Bagaimana kamu melakukannya? Yue Ji masih tidak berani mempercayainya dan bertanya. Sebagai Dewi Surgawi, eksistensi yang sebanding dengan dewa asal dewa, kepercayaan Yue Ji bukan tanpa alasan. Bahkan dia tidak dapat menerobos ke alam dewa hari ini, metodenya juga bukan apa yang manusia biasa bisa mengerti. Tapi kali ini, dia salah hitung. Tidak bisa disembuhkan, kan? Bukankah tuan muda ini sangat baik sekarang? Penyihir tua, yang terbaik adalah Anda tidak terlalu percaya diri ketika melakukan sendiri sebagai pribadi. Oh, tuan muda ini lupa, Anda bukan orang. Bahkan sebagai seorang iblis, jangan terlalu percaya diri juga. Berhati-hatilah agar wajahmu ditampar. Ye Yuan mencibir. Ekspresi Yue Ji berkedip tanpa henti, menjadi seperti orang yang berbeda dari penampilan yang ceria dan bersemangat. Dia tidak terkejut dengan pedang Ye Yuan, dia terkejut bahwa Ye Yuan benar-benar dapat membasmi bunga iblis. Boy, apakah Anda berpikir bahwa dengan menyelesaikan racun bunga, Anda cocok dengan ibu suci ini? Kamu tidak berpikir kalau pedang itu benar-benar berpengaruh terhadap ibu suci ini, kan? Yue Ji berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, berhenti berpura-pura. Memang benar bahwa Anda tangguh, tetapi kemungkinan Anda masih jauh dari pulih ke kondisi puncak, kan? Jika Anda benar-benar tidak memiliki keraguan sama sekali, tidak mungkin membiarkan saya pergi dengan bebas pada hari itu. Jika satu tebasan tidak memotongnya, 8 atau 10 tebasan seharusnya cukup, kan? Petik 2. Ekspresi Yue Ji berubah, tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar merasakannya secara menyeluruh. Ditekan selama 1.000.000 tahun oleh Absolute Heaven, bagaimana kekuatan Yue Ji mampu pulih dalam waktu singkat. Mengambil tindakan hari itu dengan Ye Yuan sudah melukai vitalitasnya, hampir melelahkan semua energi yang dia serap dalam beberapa bulan ini. Meskipun pedang itu sebelumnya tidak bisa menyakiti fondasinya, jika 8 atau 10 pedang akan datang, itu akan cukup baginya untuk tersedak. Itu juga akan mengharuskan Anda untuk memiliki kemampuan untuk memukul saya terlebih dahulu sebelum mengatakan. Apakah Anda berpikir bahwa Ibu Suci ini masih akan memberi Anda kesempatan itu sekarang? Bersiap untuk mati. Yue Ji sangat marah karena malu pada saat ini. Dia mengeluarkan pohon anggur dari dalam tubuhnya dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak sedikit pun takut. Melangkah ke depan, dia bentrok bersama dengan Yue Ji. Dua ahli yang tak tertandingi menghadapi, gelombang itu hanya mengguncang bumi. Masih belum menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Tidak ada artinya melanjutkan pertempuran seperti ini. Atau, apakah Anda sudah kehabisan trik Anda? Ye Yuan mengejek dengan wajah penuh cemoohan. Meskipun Yue Ji keras kepala, Ye Yuan bisa merasakan bahwa kekuatannya dibandingkan dengan hari itu, masih sedikit lebih buruk. Kata-kata yang Yue Ji berikan padanya pada hari itu, Ye Yuan mengembalikannya secara keseluruhan. Berat, apakah kamu benar-benar menganggap Ibu Suci ini mudah diganggu? Karena Anda ingin melihat kemampuan sejati Ibu Suci ini, maka Anda harus bersiap untuk mati. Petik 2. Yue Ji bergoyang ringan, mundur sejauh 1000 kaki. Pada saat yang sama,
Energi jahat melonjak di tubuhnya, rambut panjang berkibar, tampak sangat jahat. Yue Ji, yang sepenuhnya melepaskan energi jahat, pulih ke Ibu Suci yang mengendalikan semuanya lagi. Itu hanya untuk melihat senyum memikat yang tergantung di wajahnya ketika dia berkata, ini adalah kekuatan Penatua Sister. Anda harus menerimanya dengan baik. Duri menutupi langit. Petik 2. Energi jahat Yue Ji diaduk. Paku duri yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari dalam kekosongan, hampir menyelimuti Ye Yuan sepenuhnya di dalam. Masing-masing paku ini persis sama dengan paku yang menusuk Ye Yuan hari itu. Sepertinya Yue Ji benar-benar merilis langkah besar di sini. Provokasi Ye Yuan juga membuat Yue Ji akhirnya benar-benar marah. Dia memutuskan untuk benar-benar membunuh Ye Yuan kali ini. Tapi Ye Yuan tersenyum dengan acuh tak acuh. Kekuatan tubuh gemuk dari penyelesaian Grand Tier 9 meletus sepenuhnya. Pada saat ini, kulit di seluruh tubuh Ye Yuan menjadi berwarna emas, tampak seperti arhat. Ekspresi Yue Ji langsung berubah sangat saat dia berteriak ngeri, 9 tubuh emas transformasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Bab 1195, Teknik Bela Diri Kedua yang Bangkit. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ye Yuan berteriak. Peringkat surgawi Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ditembak maju. Palm Devastating Palm Heaven Dragon yang merusak ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan ketika di Medicine King Hall. Satu telapak tangan melepaskan, itu menghancurkan semua duri menjadi berkeping-keping seperti mematahkan cabang mati. Selanjutnya, momentum yang tersisa tidak berkurang, menghancurkan ke arah Yue Ji. Ekspresi Yue Ji berubah drastis. Energi iblis bergulir menggelegar, bentrok dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Namun, itu tidak berhasil. Telapak tangan Ye Yuan ini benar-benar tak terhentikan. Meskipun energi jahat itu kuat, itu tidak bisa menghentikan kekuatan telapak tangan ini sama sekali. Penyempurnaan tubuh Ye Yuan menerobos ke dunia penyelesaian besar, kekuatan tubuhnya yang berdaging sudah mencapai batas di bawah dewa-dewa. Kekuatan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm secara alami tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Tapi ini bukan intinya. Kuncinya adalah tubuh emas 9 transformasi. 9 transformasi tubuh emas adalah ranah penyempurnaan tubuh dari pembangkit tenaga dewa alam. 9 tubuh emas transformasi, abadi dan tidak dapat binasa. Tentu saja, Ye Yuan bukanlah tubuh emas 9 transformasi yang asli. Peringkat wawasan misterius pil naga penciptaan naga membuat tubuh berdaging Ye Yuan memiliki jejak tambahan akumulasi dao dari alam dewa. Meskipun itu hanya jejak, penambahan teknik bela diri Ye Yuan tidak terbayangkan. ARGH. Tangisan yang tragis dan melengking terdengar. Tubuh Yue Ji langsung hancur menjadi benjolan pasta daging oleh telapak tangan ini. Ini, apakah ini benar-benar teknik bela diri yang bisa ditampilkan oleh pembangkit kekuatan Divine King? Meng Guang sudah tercengang dari menonton. Dia tidak tahu apa itu tubuh emas 9 transformasi, tetapi ini tidak menghalangi dia untuk takjub oleh kekuatan telapak tangan ini. Menggunakan mengejutkan alam semesta dan membuat para dewa dan hantu menangis, sama sekali tidak berlebihan. Ini adalah penghancuran yang mendominasi, kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku hanya menghancurkan dengan telapak tangan. Kakak, dia belum pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Tapi telapak tangan ini juga tidak masuk akal. Api juga terkejut oleh telapak tangan Ye Yuan. Meng Guang tidak tahu teror Yue Ji, tapi Firi sangat sadar. Kekuatan tebasan dari Evil Extermination saat itu masih jelas dalam pikiran Firi. Serangan seperti itu bahkan tidak bisa menghancurkan Yue Ji. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatannya. Ketika Ye Yuan berkata untuk datang dan membalas dendam, Firi sebenarnya masih tidak memiliki jaminan di dalam hatinya. Sepanjang jalan, Ye Yuan juga tidak mengungkapkan apa-apa. Hanya sampai sekarang, ketika Ye Yuan benar-benar meletus, apakah dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan memiliki lompatan kualitatif lain? Meng Guang menganggukkan kepalanya, sangat menyetujui penilaian Firi. Telapak tangan ini hanya bisa menggunakan tidak masuk akal untuk menggambarkan. Tidak mungkin, kan? Bunda Suci Kudus, benar-benar kehilangan bocah ini. Dayu benar-benar tercengang. Di matanya, Yue Ji adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Di dunia ini, hanya Lord Kanwo yang bisa menyaingi Bunda Suci. Meskipun Yue Ji belum sepenuhnya pulih, itu benar-benar mustahil bagi ahli manusia biasa untuk menjadi pasangannya. Namun, Yue Ji dikalahkan seperti ini. Berapi-api, Meng Guang, kalian mundur lebih jauh ke belakang. Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata.
Kedua orang itu terpana, tidak yakin apa yang dia maksudkan. Tetapi menuju kata-kata Ye Yuan, mereka secara alami tidak akan ragu. Jadi mereka mundur sejauh 1000 kaki. Tidak cukup, lebih jauh kembali. Kata Ye Yuan lagi. Kedua orang itu hanya bisa mundur beberapa ribu kaki lagi. Lebih jauh lagi. Obat apa yang dijual yang mulia di labu? Mungkinkah penyihir tua itu sedang membuat beberapa langkah pembunuhan, dan dia membuat kita tinggal lebih jauh? Saat Meng Guang berjalan, katanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya dia mempertimbangkan keselamatan kita, kata Firi. Lord Firi, kataku, telapak tangan itu tadi sangat menakutkan, penyihir tua itu belum mati. Bahkan pembangkit tenaga realem dewa asal tidak bisa membunuh penyihir tua itu dan hanya bisa menekannya selama jutaan tahun. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Kata Firi. Meng Guang menjulurkan lidahnya, terkejut luar biasa. Dia tidak tahu apa asal dewa realem itu. Tapi, alam dewa, dua kata ini sudah cukup baginya untuk mengerti. Tidak heran seseorang sekuat yang mulia menderita kerugian besar di tangannya juga. Tapi sekarang, dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya, hahaha, kata Meng Guang sambil tertawa. Firi juga tersenyum. Bagi mereka, beberapa hari ini benar-benar dapat menggunakan kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa untuk menggambarkan. Kehidupan Ye Yuan digantung oleh seutas benang dan hampir mati. Ini juga membuat mereka membenci Yue Ji, penyihir tua ini, sampai ke tulang belulang. Kuasing yang sangat kuat Ye Yuan juga membuat mereka merasa senang membalas permusuhan yang besar. Swoosh! Awan gas hitam berubah menjadi busur cahaya, melarikan diri ke kejauhan. Brat, kamu ingat untuk wanita tua ini. Permusuhan hari ini, wanita tua ini akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Petik 2. Dalam gas hitam, datang pekikan Yue Ji. Jelas, dia sudah membenci Ye Yuan sampai mati. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, penyihir tua, kau sudah bertahun-tahun bergaul. Istirahat yang lebih baik dan memulihkan lebih banyak. Tuan muda ini, akan mengirimmu lagi. Petik 2. Ye Yuan mengambil waktu dan menarik napas dalam-dalam. Mengaum. Auman naga yang mengguncang langit dan bumi langsung beriak. Dayu, yang paling dekat dengan Ye Yuan, segera diguncang tumpukan lumpur oleh raungan naga ini. Bahkan energi jahat itu juga bergetar sampai benar-benar hilang. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan dunia Kaisar Suci benar-benar musnah begitu saja. Suara Dewa Naga. Langkah ini adalah salah satu teknik bela diri tertinggi yang ras naga sudah kehilangan, suara Dewa Naga. Ye Yuan membangunkan atavisme Dragon Soul, dan teknik bela diri kedua yang dia pelajari adalah suara Dewa Naga. Pada saat ini, sepertinya tidak ada suara-suara lain di dunia ini. Hanya raungan naga Ye Yuan yang tersisa. Kekuatan menakutkan itu membuat langit dan bumi berubah warna. ARGHHH. Teriakan melengking dan sengsara terdengar. Hanya saja suara Yue Ji benar-benar tidak dapat mengirimkan. Di bawah suara Dewa Naga, semuanya kosong. Tubuh Yue Ji tiba-tiba berhenti, dipaku di udara dengan kuat. Dia awalnya sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa menolak teknik bela diri Dao-Dao yang mengerikan seperti itu? Energi jahatnya melonjak ke langit. Bahkan jika dia dipaksa kembali ke bentuk aslinya oleh Ye Yuan dengan satu telapak tangan, energi jahat tidak berkurang sedikit pun. Tetapi pada saat ini, di bawah suara dewa-dewa naga Ye Yuan, awan gas hitamnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda menghilang. Suara dewa naga dikirimkan tanpa henti. Awan gas hitam itu menjadi semakin tipis. Firi dan Meng Guang, kedua orang itu, menggunakan tangan mereka untuk menutupi telinga mereka dengan erat saat ini. Sambil bertukar pandangan, mereka berdua melihat keheranan yang dalam dari mata yang lain. Kapan Ye Yuan belajar teknik bela diri yang mengerikan seperti itu lagi? Dibandingkan dengan telapak tangan yang tidak masuk akal sebelumnya, serangan gelombang suara ini jelas bahkan lebih mengerikan. Tidak heran Ye Yuan membuat mereka pergi lebih jauh. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Bahkan jika Ye Yuan tidak melepaskan teknik bela diri ini melawan mereka, mereka berdua juga merasa seperti organ internal mereka hampir hancur. Ini bahkan dengan mereka pergi begitu jauh. Jika itu ada di dekatnya, bahkan jika Ye Yuan tidak melepaskan teknik bela diri terhadap mereka, itu kemungkinan akan mengejutkan mereka sampai mereka menjadi debu juga. Namun, tepat pada saat ini, suara Dewa Naga tiba-tiba terputus. Hahaha, sayang sekali. Rindu itu sedikit lagi. Jika Anda dapat menerobos ke alam dewa, Ibu Suci ini mungkin harus mati di tangan Anda hari ini. Sayang sekali hanya kekurangan sedikit saja.
Anak laki-laki, dendam hari ini, wanita tua ini telah mengingatnya. Ketika wanita tua ini memulihkan kekuatan saya pasti akan menggiling tulang Anda menjadi bubuk dan membuat daging cincang dari daging Anda. Petik 2. Suara melengking Yueji datang, dicampur dengan ekstasi, dicampur dengan kemarahan, dan dicampur dengan kebencian tak terbatas di dalam. Bab 1196, Menara Rahasia Surga Berang Lagi. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. 2. Terlalu buruk, berturut-turut mengungkapkan ketakutan Yueji yang tersisa di hatinya. Memang, hanya sedikit lagi, dan Ye Yuan akan bisa membunuhnya. Hanya melewatkan sedikit saja, itu adalah kematian yang tulus. Dalam 1.000.000 tahun, itu adalah pertama kalinya Yueji benar-benar menghadapi kematian. Bahkan ketika menghadapi penyegelan Daoist Absolute Heaven, dia tidak begitu takut atau menyerah semua harapan sebelumnya. Suara Dewa Naga layak menjadi teknik bela diri tertinggi ras naga. Teror serangan gelombang suara ini sebenarnya hampir dengan paksa tersebar Heavenly Fiend God Yueji. Ye Yuan berada dalam 1 inci dari menyelesaikan suatu prestasi besar yang tidak ada yang bisa dicapai selama 1.000.000 tahun. Sangat disayangkan bahwa itu gagal dalam tahap terakhir. Karena Ye Yuan saat ini sudah sangat berlebihan. Jika suara Dewa Naga berlanjut, dia sendiri akan mati lebih dulu sebelum Yueji meninggal. Jangan melihat bagaimana kekuatan suara Dewa Naga itu hebat, konsumsinya juga sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh emas 9 transformasi, Ye Yuan mungkin bahkan tidak bisa bertahan saat bernafas. Meski begitu, dia juga hanya menahannya di sana selama 3 napas. Setelah 3 napas, Ye Yuan tidak lagi bisa melanjutkan. Sebenarnya, bahkan jika dia memiliki tubuh emas 9 transformasi, Ye Yuan paling-paling bisa bertahan selama 2 napas waktu juga. 1 nafas yang tersisa ditukar dengan hidupnya. Mengenai kekuatan suara Dewa Naga, Ye Yuan juga sangat terkejut. Karena itu, ia melampaui kekuatan fisiknya di ambang kehancuran sebelum tidak punya pilihan selain berhenti dengan penyesalan. Ye Yuan pingsan dengan lemah dan hampir tidak bisa berbicara. Ekspresi api berubah. Sosok berkedip, dia buru-buru mendukung Ye Yuan. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Firi bertanya dengan cemas. Ye Yuan membuka mulutnya dengan susah payah tetapi bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun. Sebenarnya, Firi ingin pergi dan mengejar Yueji. Kecuali, melihat situasi Ye Yuan, bagaimana dia masih bisa pergi. Tanpa alternatif lain, Firi hanya bisa menyaksikan Yueji melarikan diri tanpa daya. Kekuatan Meng Guang terlalu lemah. Bahkan jika dia sangat jauh, dia juga dikejutkan oleh suara Dewa Naga Yuan Ye sampai dia kacau pada saat ini juga, dan benar-benar tidak dapat datang dan merawat Ye Yuan. Melihat Yueji melarikan diri, Firi hanya bisa menghela nafas panjang dan diam-diam meratap. "Kakak, kamu terlalu banyak main-main. Bagaimana bisa teknik bela diri Dao-Dao yang mengerikan seperti itu menjadi apa yang Anda mampu tampilkan sekarang?" Firi menatap Ye Yuan dan menggerutu. Ye Yuan menggerakkan bibirnya dan nyaris tidak berhasil tersenyum. Dia tidak menyesalinya. Dia benar-benar akan menyesal jika dia tidak mencobanya. Paling tidak, dia tahu sekarang bahwa Raja-Raja Surgawi ini tidak benar-benar tidak bisa dibunuh. Selama kamu cukup kuat, kamu juga bisa membunuh mereka. Tentu saja, Ye Yuan juga tahu bahwa alasan dia hampir membunuh Yueji adalah karena dia berdiri di atas bahu para raksasa. Jika bukan karena penindasan 1.000.000 tahun Daoist Absolute Heaven, membuat Yueji menderita kerugian besar dalam vitalitas, dia tidak akan memiliki kesempatan ini juga. Istirahat ini adalah waktu sebulan. Kelelahan Ye Yuan kali ini hampir merusak fondasinya. Bahkan dengan bantuan pil obat, ia menggunakan waktu sebulan sebelum sepenuhnya pulih juga. Merawat Ye Yuan beberapa hari ini, dia akhirnya tahu tentang urutan peristiwa ras iblis dari Ye Yuan dan mulut Firi. Penyembahannya terhadap Ye Yuan hanya mencapai titik di mana itu tidak bisa lebih besar. Tentu saja, apa yang membuatnya lebih mengagumi adalah masih perilaku Ye Yuan. Terlepas dari apakah itu prinsip utama kebenaran atau hal-hal sepele, Ye Yuan tidak memiliki kesalahan dengan nitpick. Dalam prinsip-prinsip kebenaran, Ye Yuan dengan sempit lolos dari maut dan bertarung dengan makhluk jahat surgawi ras iblis dengan gagah berani. Dalam hal-hal sepele, ketika dia melarikan diri dalam menghadapi bahaya, dia bahkan tidak lupa membawa dia, seorang karakter minor, bersama. Sejak saat itu, Meng Guang mengikuti Ye Yuan dengan sepenuh hati. Pada hari ini, Gu Yongtang datang ke Moon Hall Sect dan menemukan Ye Yuan. "Lord Mystic Lord, berita di sini, yang rendahan ini telah mengirimkannya ke organisasi."
Lord Teng membuat saya menyampaikan pesan kepada Anda untuk memberitahu Anda maaf telah menyebabkan Anda begitu banyak kesulitan. Tuan Teng benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Yang mulia, tolong maafkan saya, Gu Yongtang membungkuk dan memberi hormat ketika berkata. Menuju yang satu ini di depannya, Gu Yongtang juga mengagumi tanpa henti. Suatu hari, Ye Yuan menyuruh Meng Guang membawa Gu Yongtang. Dia belajar informasi tentang Yueji berada di Sekte Moon Hall, dan keheranannya tidak bisa lebih besar juga. Hanya saja dia tidak bisa mengerti bagaimana di dunia Ye Yuan bertahan di bawah tangan Yueji. Secara spesifik dari proses pertempuran, Ye Yuan tidak terlalu menggambarkan juga. Seberapa kuat kekuatan Yueji, Gu Yongtang terlalu jelas. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar masih bisa bertahan hidup dalam situasi di mana dia terluka parah. Lalu hanya ada satu kemungkinan, Yueji juga menderita luka serius. Ye Yuan melawannya. Dengan mengingat hal itu, Gu Yongtang melemparkan dirinya ke kaki Ye Yuan dengan kagum. Tapi Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kali ini, itu gagal satu langkah saja dari kesuksesan, gagal untuk hidup sesuai dengan kepercayaan saudara Teng. Kegagalan kali ini memberitahu musuh. Kemungkinan besar, letusan bencana iblis sudah tidak bisa dihindari. Petik 2. Yang mulia, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah Pak. Tidak ada yang bisa menduga bahwa sebenarnya ada iblis surgawi yang bersembunyi di Sekte Moon Hall. Jika dia tahu sebelumnya, Lord Teng mungkin akan datang secara pribadi. Kata Gu Yongtang. Ye Yuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak membunuh Yueji, dia tidak bisa bicara banyak. Suara Dewa Naga saat ini adalah es terkuatnya di dalam lubang. Dia secara alami tidak akan memberitahu Gu Yongtang. Adapun kesalahpahaman Gu Yongtang, dia jelas tidak akan mengklarifikasi juga. Penyesalan Ye Yuan bukan karena dia tidak mendapatkan intel ras iblis, tetapi karena dia tidak membunuh Yueji. Kecuali, bahkan jika seseorang memberi Gu Yongtang beberapa gals, dia juga tidak berani berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Yueji. Bagaimanapun, hal semacam ini, bahkan Absolute Heaven tidak bisa melakukannya. Masalah ini sudah berakhir. Aku ingin tahu apakah Tuan akan kembali ke klan naga. Yongtang dapat mewakili Tuan untuk membuat pengaturan, Gu Yongtang bertanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Tuan muda ini tidak kembali ke klan naga untuk saat ini. Anda kembali dan melaporkan tugas itu. Ini bukan urusanmu di sini lagi. Petik 2. Moon Hall Sekte sudah hancur. Gu Yongtang secara alami tidak perlu menyamar lagi. Pangkalan tersembunyi mereka secara alami harus dievakuasi juga. Gu Yongtang menerima pesanan dan pergi. Meng Guang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang mulia, jika kita tidak pergi ke klan naga, kemana kita akan pergi? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, Laut Iblis Chaotic. Ekspresi Meng Guang berubah ketakutan tetapi tidak tahu untuk apa Ye Yuan pergi ke Chaotic Devil Sea. Sama seperti Ye Yuan sedang menuju ke Laut Setan Chaotic, Menara Rahasia Surga mengeluarkan bom kelas berat lain. Menara Rahasia Surga mengumumkan kepada dunia bahwa 10 hari kemudian, 10 Raja Surgawi Agung akan memiliki beberapa perubahan sekali lagi. Berita ini seperti baut tiba-tiba, segera mengaduk seluruh alam surgawi. Apa-apaan ini? Edisi baru 10 Raja Agung Surgawi baru saja diterbitkan selama beberapa bulan. Mungkinkah Menara Rahasia Surga menggulingkannya lagi? Petik 2. Iya, terakhir kali mereka menerbitkan Ten Great Divine Kings adalah sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kali ini, hanya beberapa bulan. Petik 2. Mungkinkah salah satu dari 10 Raja Surgawi Agung, atau mungkin 2, memiliki terobosan baru-baru ini, dan melampaui peringkat depan? Jika aku mengatakannya, peringkat baru kali ini mungkin masih ada hubungannya dengan surga yang melampaui Raja Surgawi. Aku juga merasakan hal yang sama. Rilis kali ini mungkin hanya untuk koreksi kesalahan. Lagi pula, surga yang mengalahkan Raja Surgawi benar-benar bertarung dengan Grand Yan Raja Surgawi sampai mereka benar-benar cocok dalam kekuatan. Petik 2. Berbagai versi spekulasi terbang kemana-mana, membuat aksi Menara Rahasia Surga ini menjadi semakin tak terduga. Meskipun Menara Rahasia Surga tidak pernah memainkan kartu menurut konvensi, kali ini juga benar-benar terlalu konyol. Bagaimana 10 Raja Surgawi Agung, peringkat pembangkit tenaga listrik otoritatif semacam ini, mau tak mau berubah. Bab 1197, Kematian Tan Xi. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Setelah selang waktu beberapa bulan, Raja Surgawi yang menstabilkan surga naik lagi ke Menara Rahasia Surga. Mengakhiri nada asam terakhir kali,
Zhuge Qingxuan selalu mengingatnya. Tetapi berita yang mengikuti berturut-turut cepat membuatnya sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan sebenarnya benar-benar cukup untuk memasuki jajaran 10 Raja Surgawi Agung. Selanjutnya, dia benar-benar bertarung untuk hasil imbang dengan Lu Linfeng. Meskipun dia merasa bahwa ada kecurigaan pada Lu Linfeng akan mudah, berita ini sudah cukup untuk mengejutkannya. Tapi dia tidak berpikir bahwa Menara Rahasia Surga benar-benar mengumumkan bahwa mereka akan mengubah 10 Raja Surgawi Agung. Dalam pandangannya, lelaki misterius itu pasti berkompromi dengannya. Tidak peduli apa, dia, orang nomor 1 Divine Realm ini, bukan lelucon. Tentu saja, ini tidak termasuk orang di dalamnya. Masih di balik tirai hitam, masih sangat misterius. Tidak menyangka bahwa kamu akhirnya masih berkompromi. Anda bisa yakin, janji yang dibuat kursi ini sebelumnya masih berlaku. Kata Zhuge Qingxuan. Pihak lain diam. Zhuge Qingxuan melanjutkan, apapun istilah yang dimiliki Menara Rahasia Surga Anda, sampaikan saja. Menendang Ye Yuan dari 10 Raja Surgawi Agung kali ini juga membuat hal-hal sulit bagi kalian. Yakinlah, kursi ini akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Selama dia terhapus, tentu saja tidak ada yang akan berani mempertanyakan perubahanmu. Petik 2. Daripada mengatakan Zhuge Qingxuan sombong dan sombong, lebih baik mengatakan bahwa dia menunjukkan penghinaan pada dunia dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dalam pandangannya, hanya dia, Zhuge Qingxuan, yang bisa membuat Menara Rahasia Surga yang misterius berubah 10 Raja Surgawi Agung. Itu masih sunyi di balik tirai hitam. Hanya setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, perubahan kali ini adalah karena surga yang mengalahkan Raja Surgawi. Tapi, bukan itu yang kau pikirkan. Petik 2. Arti kata-katanya adalah bahwa Anda berada di bawah khayalan bahwa pihak lain bersedia. Benar saja, ekspresi Zhuge Qingxuan berubah, dan dia berkata dengan suara serius, apa maksudmu? Pihak lain berkata dengan dingin, setelah beberapa hari, Anda akan mengerti. Rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Petik 2. Wajah Zhuge Qingxuan berubah hitam, 10.000 kata-kata kotor melesat di hatinya. Pria ini mengucapkan 1 atau 2 kalimat ini berulang-ulang, secara rahasia. Yang paling penting, pihak lain tidak akan memberinya wajah apapun. Dia awalnya berpikir bahwa perubahan kali ini adalah karena dia ingin menendang Ye Yuan dari 10 Raja Surgawi Agung. Dia tidak berharap bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Bukan hanya tidak, mendengar arti dari kata-kata pihak lain, sepertinya ada kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Ini terlalu konyol, terlalu menjijikkan. Orang harus tahu bahwa antara tempat ke-6 dan ke-5 Raja Surgawi Agung, ada kesenjangan yang cukup besar dalam kekuatan. Mungkinkah Ye Yuan masih memiliki kemungkinan mendorong Raja Surgawi ke-8, Sikong Sang, turun? Menara Rahasia Surga selalu memberi peringkat 10 Raja Surgawi Agung menurut kekuatannya. Mungkinkah dalam waktu beberapa bulan yang singkat ini, kekuatan Ye Yuan benar-benar memiliki lompatan yang sangat besar? Bagaimana ini mungkin? Bagus. Saya akan pergi dan membunuh anak ini sekarang. Kursi ini ingin melihat bagaimana Anda akan mengumumkan 10 Raja Surgawi besar kali ini. Petik 2. Zhuge Qingxuan sangat marah sampai nadi biru berdenyut, mengatakan 3 baik berturut-turut. Dia tidak bisa melakukan apapun pada pembangkit tenaga misterius ini. Tetapi terhadap Ye Yuan, dia tidak memiliki banyak keraguan. Selesai berbicara, Zhuge Qingxuan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Tetapi pembangkit tenaga misterius itu tidak memiliki niat untuk berhenti. Setelah Zhuge Qingxuan pergi, sosok lain keluar dari dalam. Jika Zhuge Qingxuan ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini tidak lain adalah Raja Surgawi Bulu Roh, Teng Yun. The Spirit Bristle Divine King, kekuatan besar semacam ini, sebenarnya bisa muncul di kota suci tanpa suara, dan muncul di Menara Rahasia Surga. Cara pembangkit tenaga misterius ini benar-benar tak terbayangkan. Tetapi pada saat ini, Roh Bristle Divine King membungkuk ke arah pembangkit tenaga misterius di balik tirai hitam dengan hormat dan berkata, Penatua Xuan, apakah benar-benar baik untuk membiarkan Zhuge Qingxuan pergi dan menemukan Ye Yuan tidak terkendali seperti itu? Jika dunia melihat adegan ini, mereka pasti akan terkejut sampai bola mata mereka jatuh. Raja Surgawi nomor 2 alam surgawi ini sebenarnya sangat menghormati menuju pembangkit tenaga misterius. Keluar dan mengatakannya, mungkin tidak ada yang akan percaya juga. Kekuatan Ye Yuan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Kata pembangkit tenaga misterius itu dengan dingin. Roh Dewa Surgawi sedikit terkejut dan berkata, kalau begitu, Sikong Sang tidak bisa lepas dari malapetaka kali ini.
Tunggu saja dan lihat, kata pembangkit tenaga misterius yang sedikit tersenyum. Gelombang besar muncul di hati roh Raja Surgawi. Ketika dia dan Ye Yuan berpisah, Ye Yuan bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari Zhuge Qingxuan. Sudah berapa lama, mungkinkah Ye Yuan sudah tumbuh sejauh itu cukup untuk menebang Raja Kegelapan Surgawi? Bocah ini benar-benar terlalu mengerikan, kan? Kalian, lihat, pria muda itu sepertinya adalah Ye Yuan. Petik 2. Benar-benar, sudah 10 tahun, kan? Pada saat itu, mendengar bahwa dia meninggal di lubang pemotongan surgawi. Tidak menyangka dia benar-benar muncul di Asura Arena lagi. Petik 2. Saat itu, nama Ye Yuan mengguncang arena Asura. 12 Exalt, masing-masing dan semua berlomba-lomba untuk memilikinya. Petik 2. Kekuatannya terlalu tangguh. Saat itu, ketika mengaktifkan mode Asura, dia benar-benar berhasil dalam tantangan. Ini belum pernah dilakukan oleh siapapun selama puluhan ribu tahun. Petik 2. Oh, benar, Menara Rahasia Surga mengumumkan bahwa Raja Surgawi ke-6 juga disebut Ye Yuan. Itu bukan, dia, kan? Petik 2. Haha, kamu benar-benar datang dengan fantasi terliar. Ketika Ye Yuan datang pada saat itu, dia hanyalah seorang seniman bela diri surga pencerahan surga. Sekarang, hanya 10 tahun telah berlalu, bahkan jika bakatnya lebih besar, itu juga tidak mungkin menjadi begitu mengerikan, kan? Petik 2. Saat itu, Ye Yuan menyapu Asura Arena. Terutama mengaktifkan mode bunuh diri, itu menarik kelompok-kelompok besar seniman bela diri untuk mengelilingi dan menonton. Orang-orang itu masih memiliki kesan yang sangat kuat tentang Ye Yuan. Oleh karena itu, saat Ye Yuan memasuki arena Asura, ia dikenali oleh beberapa orang yang usil. Hanya saja, dalam pandangan mereka, Ye Yuan ini hanya memiliki nama rangkap dengan surga yang mengatasi Raja Surgawi, Ye Yuan. Dalam waktu 10 tahun, pembangkit tenaga realem surga pencerahan tumbuh untuk bergabung dengan 10 Raja Surgawi besar, ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil terjadi. Namun meski begitu, itu tidak menghalangi perasaan mereka untuk menyembah dan takut terhadap Ye Yuan. Ye Yuan memiliki token bunuh mutlak di tangannya. Memasuki Asura Arena secara alami tidak menimbulkan masalah. Dia menemukan seorang seniman bela diri yang kekuatannya layak dan naik untuk bertanya, izinkan saya bertanya, apakah Raja Iblis dan Tan Si masih di Asura Arena sekarang? Saat itu, Ye Yuan pergi dengan tergesa-gesa dan bisa dikatakan telah melarikan diri dengan panik, dan tidak membawa mereka pergi. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, Ye Yuan secara alami harus menemukan beberapa kenalan ini ketika kembali ke Asura Arena. Hanya saja atas permintaan Ye Yuan, ekspresi seniman bela diri itu menjadi sangat jelek. Hati Ye Yuan tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin, bicaralah. Bagaimana mereka? Konsep penyelesaian lengkap Ye Yuan dibuka sepenuhnya. Artis bela diri itu merasa seperti dia sudah hampir akan mengalami shock. Aku akan bicara, aku akan bicara. Raja Iblis meninggalkan arena Asura tidak lama setelah Anda pergi. Adapun Tan Si, dia mati. Petik 2. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, siapa yang membunuhnya? Meskipun Ye Yuan dan Tan Si tidak memiliki persahabatan yang mendalam, ia melayani sebagai panduan untuk jangka waktu berapapun. Ye Yuan tidak menyangka dia benar-benar terbunuh. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak marah? Itu meninggikan cold blood. Kata orang itu. Bukankah para agung tidak dapat bergerak melawan orang-orang di bawah ini? Kata Ye Yuan dengan suara dingin. Ye yang mulia, saat itu setelah Anda pergi, Tan Si melonjak dengan cepat, naik ke posisi yang ditinggikan. Tetapi pada hari pertama ia menjadi agung, ia terbunuh oleh Exalt Cold Blood. Kata seniman bela diri itu. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, mengungkapkan niat membunuh. Cold Blood yang luar biasa. Sepertinya kita harus menyelesaikan skor ini dengan benar hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin.